Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Linuni ing taskun wali tanwini arba'u ahkamin fahu tabiyini fal awalu idharu qabla arfi ilhaqi sitiru tabis fal ta'rifi hamzun fa ha'un suma ainun ha'u mumalataini suma gunun ha'u wasani idgamun bisitatin ataj biar miluna indahum kasabatas lakinna hakismani kismun goma bihi bigunatin biyan mu'ulima ila idha kana bikil matin fala tergim kadunya sumasin wanintala wasani idgamun bigoiri guna filami warasu makarironna wasalisul iklabu indal ba'i mimam bigunatin ma'al ikfa'i warobi ul ikfa'u indal fadili minnal hurufi wajibul fadili fi khamsatin min ba'di asri rabzuha fi kilmi hadal baiti qadamantuha sifdasa nakam jadasa sun sama tumtoyiban sitfitu qadadoliman. Bab yang pertama yaitu nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4 yaitu idhar, idgham, iklab, ikfa. Yang pertama idhar hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Contohnya mana. Yang kedua idgham hurufnya ada 6 yaitu ya, ra, mim, lam, waw, nun. Idgham terbagi menjadi 2 yaitu idgham biguna dan idgham bighairi gunah. Idgham biguna hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya mayyakul. Yang kedua idgham bighairi gunah hurufnya ada 2 yaitu lam dan ra. Contohnya mir rabbihim. Yang ketiga iklab hurufnya ada 1 yaitu ba. Contohnya mim ba'di. Yang keempat yaitu ikfa hurufnya ada 15 yaitu sod, dal, sa, kaf, jim, sin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, do. Waguna mimasu manunang sudida wasami kula harfa gunatin bada. Bab yang kedua yaitu gunah hurufnya ada 2 yaitu nun dan mim yang bertasydid. Contoh yang nun inna a'toina kal kausar. Yang mim amma yatasaalun. Wal mimu intas kuntaji qabla hijala alif ilayinati lidil hijah akamuha salah satu lima dobat ikfa'u idgamun wa idharu faqad fal awalu ikfa'u indal ba'i wasamiha safiyalil qura'i wasani idgamun bimisliha atta wasami idgaman sogiru yafata wasalisul idharu fil baqiyah min arufi wasamiha safiyah wadarada wa wimafa'an takhtifi liqurbiha wal itihadi farifi. Bab yang ketiga yaitu mimati terbagi menjadi 3 yaitu ikhfa safawi, idgham mislan, idhar safawi. Ikhfa safawi hurufnya ada 1 yaitu ba. Contohnya wa may ya'tasim billah. Yang kedua idgham mislan hurufnya ada 1 yaitu mim. Contohnya walakum ma kasabtum. Yang ketiga idhar safawi hurufnya ada 26 yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dzar, ra, dzai, sin, sod, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Contohnya lakum dinukum. Lilami alhalani qabla arufi ulahuma idharu harfa ta'rifi qabla arba'i ma asratin khudimlahu min abgi hajaka fa khaf aqimah sanihima idgamuha fi arba'i wa asratin aida wa ramzah ba'i tibsu masirah matafu sibdani amda su'adan nizir syarifal lil karam walamal ula samiha qamriyah walamal ukhra samiha samsiyah wahdaralda wa wiwafa antah tafili kurbiha wal itihadi farifi. Bab yang keempat yaitu lam al dan lam fi'il. Lam al terbagi menjadi 2 yaitu al-qamariyah dan samsiyah. Al-qamariyah hurufnya ada 14 yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contohnya al-karim. Yang kedua as-samsiyah hurufnya ada 14 yaitu ta, sa, so, ro, ta, dho, dal, nun, dal, sin, dot, zai, sin, lam. Lam fi'il yaitu alif lam yang terletak pada kalimat fi'il madi mudhari amar yang bertemu dengan 2 huruf yaitu ta dan nun maka wajib dapat idhar. Contohnya kul na'am. Yang kedua kecuali lam fi'il yang jatuh sebelum huruf lam dan ra maka dibaca idgham fi'li. Contohnya kul rabbi. In fi sifati wal makhrij tafaq harfani fal mislaini fihi ma'ahaq wa iyakuna makhraja taqarraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqabah musqaribaina aw yakuna tafaqqa fi makhraji duna sifati huqiqah bil mutajannisaini summa insakan awwalu kulli fasaghira samian ahurikal harfani fi kullin kabur kulun kabirun nahfamunu bil usul. Bab yang kelima yaitu macam-macam idgham terbagi menjadi 3 yaitu idgham mislan, idgham mutaqariban, idgham mutajannisan. Idgham mislan pengertiannya yaitu apabila ada 2 huruf yang sama makhraj sama sifat dan yang awal mati. Contohnya idrib bi asokal hajar.
Yang kedua, idgham mutaqariban, pengertiannya yaitu apabila ada dua huruf yang berdekatan makrojnya tapi beda sifatnya. Contohnya, laqad ja'akum. Yang ketiga yaitu idgham mutajannisen, pengertiannya itu apabila ada dua huruf yang sama makhraj beda sifatnya yang sama-sama keluar dari makhrajnya itu bibir. Contohnya, irkab ma'ana. Wal maddu asliyun wa harfin lahu wa sami awalan tabi'i wa hu mala tawaqqufu lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tazalab bal ayu harfi ghairin hamzin sukum ja ba'da madhi fa tabi'i yakun wal akharul fariyun maqufun ala sabab ka hamzin aw sukun musjala hurufuhu salah satun fa'iha min lafdi wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla la wa qabla al awidham satu wa fathu qabla al fi'il tazam wa lainu min hal ya wa sakana ini fitahu qabla qawli ulina. Bab yang keenam yaitu matobi'i, matfar'i, dan matlen. Matobi'i pengertiannya itu disebabkan bukan karena wakaf atau disebabkan bukan karena huruf lain melainkan huruf mat yang jatuh setelah huruf yang berharokat munasabah. Contohnya, wama kasabetum. Yang kedua yaitu matfar'i, pengertiannya itu apabila disebabkan bukan karena wakaf seperti halnya hamzah dan sukun. Contohnya, idza jaa. Yang ketiga yaitu matlen, pengertiannya itu apabila ada huruf ya dan waw sukun jatuh setelah harokat fathah. Contohnya, alaihim. Lil madhi akamu salah satu tadum wa yal wujubu wa zawazu aluzum wa wajibu in ja'a hamzun ba'da mat fikil mati wa dhabi mutasi yu'ad wa jaizun madu wa qasrun infusil kulun bikil mati wa hadha mufasil. Bab yang ketujuh yaitu ahkamul mat. Ahkamul mat terbagi menjadi tiga yaitu mat wajib mutasil, mat jaif mufasil, dan mat lazim. Mat wajib mutasil pengertiannya itu apabila ada huruf mat di atas sebelum huruf hamzah dan terkumpul dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, idza jaa. Yang kedua, mat jaif mufasil, pengertiannya itu apabila ada huruf mat jatuh sebelum huruf hamzah dan tidak terkumpul dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya bima unzil. Yang ketiga yaitu mat lazim, pengertiannya itu apabila ada sukun asli baik dalam keadaan tiga wakaf atau asal yang jatuh setelah huruf mat atau sesudah mat terdapat huruf yang bertasjid dalam satu kalimat. Contohnya, waladhdallin. Ketambahan dua yaitu mat badal dan mat arid sukun. Mat badal pengertiannya itu apabila ada huruf hamzah datang terlebih dahulu daripada mat dan mat tersebut pengganti daripada huruf hamzah. Contohnya, amanu. Yang kedua, mat arid sukun. Pengertiannya yaitu apabila ada huruf mat di akhir kalimat yang dibaca mati karena wakaf atau sukun. Contohnya, nasta'in. Aqsamul lazimi ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyan wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhafafun usaqalu fahadihi arba'atun tufassalu fahim bi kilmati sukun wa ihtama wa harfi maddi fahuwa kilmiyun waqo. Bab yang ke-8 yaitu aqsamul mat lazim, terbagi menjadi dua yaitu mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Mat lazim kilmi pengertiannya itu apabila ada sukun asli yang kumpul dalam satu kalimat atau bersertaan dengan mat dan tidak diidghamkan. Contohnya, al-an. Yang kedua, mat lazim kilmi mutsaqal. Pengertiannya itu apabila ada sukun asli baik dalam keadaan tiga wakaf atau asal yang jatuh setelah mat yang ditandai dengan tasjid. Contohnya, as-sakhah. Yang kedua yaitu mat lazim kilmi, terbagi menjadi dua yaitu kilmi mukhafaf dan kilmi mutsaqal. Kilmi mukhafaf pengertiannya itu apabila ada huruf sulasi jika dipecah menjadi tiga huruf yang di tengahnya terdapat huruf mat dan jika diwasalkan tidak diidghamkan. Contohnya, nun. Yang kedua yaitu mat lazim harfi mutsaqal, pengertiannya itu apabila ada huruf mat di awal surah berupa huruf fatihus suwar dan jika diwasalkan diidghamkan. Contohnya, alif lam mim. Huruf mat lazim harfi ada 8 yaitu kaf, mim, ain, sim, lam, nun, qaf, shad yang terkumpul dalam lafaz kam asal naqas. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Hukum mati terbagi menjadi 4. 1. Ijhar, 2. idgham, 3. ikram, 4. ikhfa. Ijhar huruf jada 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Contohnya man amana. Idgham huruf jada 6 yaitu ya, ra, mim, lam, wa, nun. Idgham terbagi menjadi 2. Idgham bergunah dan idgham bergunah. Idgham bergunah huruf jada 4 yaitu ya, dan mim, wa. Contohnya mayakul. Yang kedua itu idgham bergunah huruf jada 2 yaitu lam, ra. Contohnya min rabbihim. Bab yang kedua itu gunah huruf jadi 2 itu nun namanya yang bersajid. Satu yang nun inna a'tayna kal kausar. Yang mim amma yatasaalun. Bab yang ketiga itu mengatakan mim mati terbagi 3. 1. ikhfas fawe, 2. besar ijhar fawe. Ikhfas fawe hurufnya ada 1 itu ba, contohnya wa may ya'tasim billah. Yang kedua itu 2 besar hurufnya ada 1 itu mim, contohnya wa lakum ma kasabatum. Ijhar syafai huruf jada 6 itu alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, jai, sin, sim, sad, dot, ta, za, ain, ghin, fa, kaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Contohnya lakum dinukum. Bab yang keempat itu alif dan lam fi'il terbagi menjadi 2 itu al-qamariyah, asosiah. Al-qamariyah huruf jada 14 itu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, kaf, ya, mim, ha. Contohnya al-karim. Yang kedua itu asosiah huruf jada 14 itu tosa, soro, tado, dan ludas tidak jasilam. Contohnya assalam. Dan fi'il itu ialah ketika ada lam mati berada di kalimat fi'il madi fi'il mudhari' yang bertemu dengan 2 huruf dan tetap akan baca ijhar fi'ili. Contohnya qul na'am. Kecuali lam fi'il bertemu huruf 2 dan ra akan baca idgham. Contohnya qul rabbi. Bab yang kelima itu macam-macam idgham. Idgham terbagi menjadi 3 itu 3. 1. Idgham mislan, mutagharimin, mutajannisin. Idgham mislan contohnya apabila ada 2 huruf sama huruf sifat yang al mati. Contohnya idrib, ba'su, akal, hazar. Yang kedua itu idgham mutagharimin contohnya apabila ada 2 huruf sama makhraj yang berdekatan makhraj itu sifatnya. Contohnya idza jaa. Yang ketiga itu idgham mutajannisin contohnya apabila ada 2 huruf sama makhraj tapi bersifatnya sama-sama keluar dari bibir. Contohnya irkam ma'ana. Bab yang ke-6 itu aqsamul mat terbagi menjadi 3 itu mat tabi'i, mat far'i, mat lain. Mat tabi'i contohnya disebutkan bukan karena waqaf atau disebutkan melainkan huruf mat dan jatuh setelah harakat dan berhuruf sama. Contohnya nuhiha. Yang kedua itu mat far'i contohnya disebutkan bukan karena waqaf seperti hal hamzah atau sukun. Contohnya ya lamun. Yang ketiga itu mat lain contohnya apabila ada huruf ya dan jatuh setelah harakat fathah. Contohnya khaufun alaihim. Bab yang ke-7 itu ahwal mat terbagi menjadi 3 itu mat wajib mutasil, mat ismasil, mat lazim. Mat wajib mutasil contohnya apabila ada huruf mat kumpul satu kalimah. Apabila ada huruf mat jatuh setelah huruf hamzah dan terkumpul satu kalimah panjangnya 2,5 alif tanpa harakat. Contohnya idza jaa nasrullah. Bab yang kedua itu idgham majaz mufassal contohnya apabila ada huruf mat jatuh setelah huruf hamzah dan tak terkumpul satu kalimah panjangnya 2,5 alif tanpa harakat. Contohnya lima unjil. Yang ketiga itu mat lazim. Contohnya apabila ada suku asli baik dalam keadaan tiqah atau asal dan jatuh setelah huruf mat dan tanda tasjid. Contohnya walad dolin. Tambahan pembatal mat arid. Pembatal contohnya apabila ada huruf hamzah dan terlebih huruf mat dan huruf hamzah. Contohnya amanu. Yang kedua itu majaz mat arid sukun. Contohnya apabila ada huruf mat di awal, apabila huruf mat kumpul satu kalimah yang ditandai mati kalau aku atau sukun. Contohnya nasta'in. Tapi yang ke-8 itu aqsam mat lazim terbagi menjadi 2 itu mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Mat lazim kilmi mukhaffaf contohnya apabila ada suku asli kumpul dalam satu kalimah yaitu bersamaan dengan mat dan ditandai dengan tasjid dan tidak dijauhkan. Contohnya al-an. Yang kedua itu lazim kilmi musakal contohnya apabila ada suku asli baik dalam keadaan tiqah atau asal dan jatuh setelah huruf mat dan ditandai tasjid dan tidak dihidupkan. Contohnya as-sokhoh. Bab yang kedua itu mat lazim harfi mukhaffaf contohnya yaitu ketika ada huruf sulasi jika dipecah menjadi 3 huruf dan di tengahnya terdapat huruf mat dan jika diwasalkan
tidak diumumkan. Contohnya nun. Yang kedua itu mad len, mad aja harfi musakol. Pertanyaan apabila ada huruf mad di awal surah berupa huruf pengutus suar dan jika diwasalkan diidungkan. Contohnya alif lam mim. Huruf yang mad aja harfi mukhafaf ada 8. Tuh kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Yang terkumpul dalam 8 kaf asal lakos. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama menerangkan tentang bab nun mati atau tanwin. Bab nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama jahar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, yang keempat ikhfa. Yang pertama jahar. Jahar hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ain, ha, gin, kha. Contohnya an'amta. Yang kedua idgham. Idgham hurufnya ada 6 yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Idgham terbagi menjadi 2 yaitu idgham bigunah dan idgham bighairi gunnah. Idgham bigunah hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, wawu. Contohnya may yakul. Yang kedua idgham bighairi gunnah hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Contohnya mirwab bihim. Yang ketiga iklab. Iklab hurufnya ada 1 yaitu ba. Contohnya mim ba'di. Yang keempat ikhfa. Ikhfa hurufnya ada 15 yaitu suat, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo. Contohnya yang surkum. Bab yang kedua menerangkan tentang gunnah. Gunnah hurufnya ada 2 yaitu nun dan mim yang bertasjid. Contohnya yang mim amma yatasaalun, yang nun anin naba'il azim. Bab yang ketiga menerangkan tentang mim mati. Mim mati terbagi menjadi 3 yaitu idgham mislen, ijhar ikhfa sapawi, idgham mislen dan ijhar sapawi. Ikhfa sapawi hurufnya ada 1 yaitu ba. Contohnya wa may ya'tasim billah. Yang kedua idgham mislen hurufnya ada 1 yaitu mim. Contohnya walakum ma kasabtum. Yang ketiga ijhar sapawi hurufnya ada 20 yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, jai, sin, shin, shad, dot, to, zo, ain, ogin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Contohnya lakum dinukum. Yang keempat lam al dan lam fi'il. Lam al terbagi menjadi 2 yaitu al-qamariyah dan al-samsiyah. Al-qamariyah dibaca ijhar qamariyah hurufnya ada 14 yaitu alif, ba, ogin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contohnya alhamdulillah. Yang kedua al-syamsiyah dibaca idgham syamsiyah hurufnya ada 14 yaitu to, sa, swara, ta, do, dal, nun, dal, sin, dot, jai, shin, lam. Contohnya assalam. Lam fi'il yaitu lam mati yang terletak pada fi'il madi mudhari amar yang bertemu dengan 2 huruf nun dan ta, maka harus dibaca ijhar fi'li. Contohnya qul na'am. Kecuali lam mati yang bertemu dengan 2 huruf lam dan ro, maka harus dibaca idgham fi'li. Contohnya qur rabbi. Bab yang kelima menerangkan tentang macam-macam idgham. Macam-macam idgham terbagi menjadi 3 yaitu idgham mislain, mutaqaribin, mutajanisain. Idgham mislain pengertiannya apabila ada 2 huruf yang sama makhraj sama sifat dan awal mati. Contohnya idrib bi asaqal hajar. Yang kedua idgham mutajanisain pengertiannya idgham mutaqaribin pengertiannya apabila ada 2 huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi beda sifatnya. Contohnya laqad ja'akum. Yang ketiga idgham mutajanisain pengertiannya apabila ada 2 huruf yang sama makhraj tetapi beda sifatnya yang sama-sama keluar dari makhrajnya yaitu bibir. Contohnya irkam ma'ana. Bab yang keenam yaitu aqsamul mat. Aqsamul mat terbagi menjadi 3 yaitu mat tabi'i, mat far'i dan mat lain. Mat tabi'i pengertiannya disebabkan bukan karena waqaf atau disebabkan bukan karena huruf lain, melainkan ada huruf mat yang jatuh setelah huruf yang berharokat munasabah. Contohnya nuhiha. Kedua mat far'i pengertiannya disebabkan karena waqaf seperti halnya hamzah dengan sukun. Contohnya idza jaa nasrullah. Yang ketiga mat lain pengertiannya apabila ada ya dan wawu sukun jatuh setelah harokat fathah. Contohnya alaihim.
Bab yang ketujuh menerangkan ahkamul mat. Ahkamul mat terbagi menjadi tiga, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil, dan mat lazim. Mat wajib mutasil pengertiannya apabila ada huruf mat jatuh sebelum huruf hamzah dan terkumpul dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya idza jaa nasrullah. Yang kedua mat jaiz mufasil pengertiannya apabila ada huruf mat jatuh sebelum huruf hamzah dan tak terkumpul dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya bima ungzil. Yang ketiga mat lazim pengertiannya apabila ada sukun asli baik dalam keadaan tikah waqaf atau wasol yang bertemu dengan huruf mat atau sesudah huruf mat tersebut terdapat huruf yang bertasjid dalam satu kalimat. Contohnya walau dolin. Ketambahan mat badal dan mat arid. Mat badal pengertiannya apabila ada huruf hamzah datang terlebih dahulu daripada huruf mat dan huruf mat tersebut pengganti daripada huruf hamzah. Contohnya manu. Yang kedua mat arid pengertiannya apabila ada huruf mat di akhir kalimat dibaca mati karena waqaf atau sukun. Contohnya nasta'in. Yang kedelapan aqsamul mat lazim. Aqsamul mat lazim terbagi menjadi dua, itu mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Yang pertama mat lazim kilmi. Mat lazim kilmi terbagi menjadi dua, itu mat lazim kilmi mukhafaf dan mat lazim kilmi mutsaqal. Yang pertama mat lazim kilmi mukhafaf pengertiannya apabila ada sukun asli kumpul dalam satu kalimat jatuh beserta dengan mat dan tidak digomkan. Contohnya al-an. Yang kedua mat lazim kilmi mutsaqal pengertiannya apabila ada sukun asli baik dalam keadaan tikah waqaf atau wasol yang bertemu dengan huruf mat yang ditandai dengan tasjid dan digomkan. Contohnya as-sokhah. Yang kedua mat lazim harfi. Mat lazim harfi terbagi menjadi dua, yaitu mat lazim harfi mukhafaf dan harfi mutsaqal. Mat lazim harfi mukhafaf pengertiannya apabila ada huruf sulasi jika dipecah menjadi 3 huruf dan di tengahnya terdapat huruf mat dan jika diwasolkan tidak didigomkan. Contohnya nun. Yang kedua mat lazim harfi mutsaqal pengertiannya apabila ada huruf mat di awal surah berupa huruf awatihu suar dan jika diwasolkan didigomkan. Contohnya alif lam mim. Hurufnya mat lazim harfi mukhafaf ada 8, yaitu kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Terkumpul dalam lafaz kam asal naqos. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.